Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, mahasiswa Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 415171110009 Universitas Mercubuana dari kampus Menteng. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi mengenai resume jurnal dengan tema komunikasi dalam organisasi untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah komunikasi dan etika profesi. Berikut presentasinya. Komunikasi dan etika profesi. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari suatu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan atau aturan semiotika yang dipahami bersama. Etika merupakan norma atau aturan sebagai pedoman. Jadi, etika profesi adalah suatu sikap seseorang profesional bagaimana bersikap sesuai dengan norma dan aturan selayaknya orang yang bermoral dan sangat penting untuk menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi, serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang khusus atau profesi kehidupan manusia. Untuk tugas kali ini, saya mengambil jurnal dengan judul Fungsi Komunikasi dalam Organisasi melalui grup chat WhatsApp Oriflame. Dari jurnal Common dengan volume yaitu volume 3 nomor 1 Juni 2019. Tahun jurnal 2019, nama penulis jurnal yaitu 1 Oviva Tidal Jumrat, yang kedua Ira Dwi Mayangsari. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu komunikasi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri, begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Keberhasilan setiap organisasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari peranan komunikasi orang-orang dalam suatu organisasi tersebut, baik bertukar informasi, memberikan pendapat, instruksi, maupun saling memberikan motivasi. Sebelum perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, kegiatan komunikasi antar individu, kelompok, maupun organisasi hanya terjadi secara langsung atau face-to-face. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era elektronik digital saat ini memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi dan bertukar informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Smartphone sebagai wujud nyata kemajuan teknologi yang diciptakan manusia untuk mempermudahkan untuk berkomunikasi. Smartphone adalah alat komunikasi yang mendapatkan julukan pintar karena smartphone memiliki banyak fitur dan keunggulan dibanding telepon genggam biasa. Perkembangan smartphone sebagai alat komunikasi tidak hanya untuk menelpon dan mengirim pesan saja, namun sudah berkembang menjadi alat komunikasi yang jauh lebih canggih dengan adanya aplikasi-aplikasi serta fitur-fitur baru yang dihadirkan mulai dari game, foto, musik, video, dan media sosial. WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang populer saat ini untuk melakukan komunikasi baik antar individu, kelompok, dan organisasi untuk bertukar pesan, gambar, audio, dan video. Aplikasi ini juga memberikan fasilitas untuk membuat grup. Berbagai kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, maka tak mengherankan jika WhatsApp digunakan oleh semua kalangan mulai dari remaja, dewasa, hingga yang tua. WhatsApp juga tidak terbatas oleh kelas sosial ekonomi tertentu, melainkan digunakan oleh semua kelas, mulai dari ekonomi rendah, menengah,
hingga ekonomi atas. Pada perkembangan selanjutnya, aplikasi WhatsApp ini tidak hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan bertukar pesan. Akan tetapi saat ini WhatsApp juga dimanfaatkan untuk kepentingan pekerjaan. Tidak jarang sebuah perusahaan atau instansi pemerintah menggunakan media ini untuk berkomunikasi dengan para staf atau karyawan dan pegawai. Pemimpin perusahaan atau instansi biasanya memanfaatkan layanan grup chat yang tersedia dengan tujuan agar informasi yang disampaikan menjadi lebih menyeluruh tanpa harus mengirim informasi satu persatu. Selain itu, dengan adanya grup chat tersebut, komunikasi antar pegawai beserta pemimpin bisa lebih efektif. Sama halnya dengan perusahaan Oriflame, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan ini yang telah terdaftar dalam anggota penjualan langsung Indonesia yang telah legal atau mendapatkan izin resmi. Para konsultan atau member Oriflame memanfaatkan kecanggihan media sosial WhatsApp yaitu fitur grup chat sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi, interaksi, saling motivasi dalam pekerjaan dan sebagainya. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana fungsi komunikasi dalam organisasi melalui grup chat WhatsApp Oriflame. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek secara realitas atau fenomena secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan ini, dalam penelitian dirincikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis, dan bersifat multidimensional karena tidak dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksteksta atau pasti dan matematis. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan wawancara di lapangan, diperoleh 4 fungsi komunikasi dalam organisasi melalui grup chat WhatsApp Oriflame terdiri dari fungsi informatif. Fungsi informatif adalah seluruh anggota organisasi berharap mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam setiap organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Melakukan persuasi dibandingkan perintah untuk hasil kerja dan komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, fungsi integratif. Menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik. Berikut merupakan hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan yang mendapatkan 4 fungsi, berikut hasilnya, yaitu yang pertama fungsi informatif. Fungsi komunikasi organisasi sebagai fungsi informatif dalam grup chat WhatsApp Oriflame, yaitu bagi upline sebagai komunikator atau orang yang berperan sebagai penyampai informasi bahwa dalam grup chat WhatsApp ia menyampaikan informasi seputar bisnis Oriflame. Dengan kecepatan informasi yang diberikan, ia berharap jaringan bisnis menghasilkan omset yang sebesar mungkin serta bisnis para downline-nya cepat berkembang. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi komunikasi organisasi sebagai fungsi regulatif dalam grup chat WhatsApp Oriflame berorientasi pada kerja atau hal yang harus dipahami setiap member, baik itu aturan berada di dalam grup atau aturan mengerjakan bisnis Oriflame-nya. Yang ketiga yaitu fungsi persuasi.
Fungsi komunikasi organisasi sebagai fungsi persuasif yang dilakukan oleh upline sebagai komunikator yang mempersuasi downline di grup chat WhatsApp untuk semangat menjalankan bisnis Oriflame dengan cara memberikan kata-kata motivasi, kisah-kisah inspirasi para leader yang sukses di Oriflame, serta keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari bisnis Oriflame. Yang keempat adalah fungsi integratif. Fungsi komunikasi organisasi sebagai fungsi integratif dalam grup chat WhatsApp Oriflame, di mana perusahaan menyediakan saluran informasi formal maupun informal agar para karyawan dapat memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang organisasi. WhatsApp Group sendiri digunakan oleh upline sebagai saluran informasi formal dan informal, dan downline sebagai penerima informasi melalui grup chat WhatsApp sudah mendapatkan kecukupan informasi di dalam grup mengenai informasi bisnis Oriflame. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Fungsi komunikasi organisasi dalam grup chat WhatsApp Oriflame yang terdiri dari fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif menjadi salah satu strategi komunikasi organisasi yang digunakan oleh upline Oriflame untuk mengkomunikasikan tentang bisnis Oriflame, meliputi cara menjalankan bisnis Oriflame, aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam mengerjakan bisnis, memanfaatkan komunikasi persuasif dengan tujuan untuk membangkitkan semangat para downline dalam mengerjakan bisnis, ketersediaan informasi melalui grup chat WhatsApp, memberikan kecukupan informasi yang didapat oleh para downline di dalam mengerjakan bisnis. Yang kedua, secara keseluruhan fungsi komunikasi organisasi melalui grup chat WhatsApp Oriflame tertuju pada akses penyampaian informasi, penetapan peraturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kemampuan mempersuasi, dan yang terakhir akses penyebaran informasi dan ketersediaan saluran informasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat apapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.